Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Suryaning Tias. Saya adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya akan mendampingi Anda sebagai tutor dari UT UPBJJ Surabaya pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu Anda pahami dan perlu juga saya sampaikan, ada beberapa hal yang berupa aturan ya kedepannya agar perkuliahan online ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini pengantarnya. Yang pertama, saya akan sampaikan mengenai rancangan aktivitas tutorial. Saya sudah share rancangan aktivitas tutorial yang saya berikan melalui media WhatsApp ya, WhatsApp group, yaitu RAT dan SAT Statistika Pendidikan. Adapun RAT dan SAT yang saya sampaikan, saya posting itu adalah RAT dan SAT dari rujukan dari Bapak Bambang Sugiarto, Dr. Bambang Sugiarto, MPD. Nah, untuk RAT dan SAT mengenai tutorial, nanti juga akan menyusul, tapi ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai pembelajaran online ya. Yang pertama, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RAT dan SAT dari Bapak Bambang Sugiarto ya. Jadi yang pertama, materi yang saya sampaikan yaitu sama, orientasi tutorial dan belajar yang efektif secara mandiri. Yang kedua adalah, hari kedua adalah pengetahuan dasar statistika penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian pertemuan ketiga adalah ukuran pemusatan lokasi dan dispersi. Yang keempat adalah ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal. Yang kelima, kurva normal dan kurva lain serta penggunaannya. Dan keenam, pengujian hipotesis serta analisis korelasi, analisis regresi dan korelasi. Untuk pertemuan ke-8 adalah semua pokok bahasan yang ada di BMP, yaitu buku materi pokok. Nah, kalau saya ringkas seperti ini ya, tolong dipahami timeline perkuliahannya. Jadi pertemuan 1 saya nanti akan membahas tentang pengetahuan dasar statistika yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak mengulanginya lagi. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Nah, nanti sebenarnya dari UT itu sudah ada learning management systemnya, tapi karena belum siap, maka untuk materi pembelajaran atau video pembelajaran serta tugas yang nanti akan saya berikan sementara akan saya sampaikan melalui media WhatsApp group. Adapun web sudah ada jadwalnya ya. Jadi begini skemanya nanti. Nah, ini saya sampaikan dulu. Ini rule virtual pembelajaran statistika pendidikan. Yang pertama, Anda semua wajib mengakses learning management system ya. Nanti kalau sudah siap harus wajib mengaksesnya ya, untuk mendownload materi pembelajaran dan tugas yang saya berikan. Yang kedua, Anda wajib mengakses video pembelajaran sebelum web. Jadi sebelum hari Minggu, ketika kita akan melakukan web, Anda harus sudah mengakses video pembelajaran yang saya share. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda belajar terlebih dahulu. Nah, ketika web itu nanti akan efektif. Efektifnya bagaimana? Efektifnya adalah Anda tinggal menyampaikan beberapa permasalahan atau materi yang belum Anda pahami. Tapi yang perlu Anda ingat, saya tidak akan mengulang semua materi yang sudah saya sampaikan melalui web. Jika saya berharap Anda memahami materi yang saya sampaikan, dan juga Anda juga harus belajar ya. Jadi jangan mengandalkan nanti aja saya nggak paham semuanya, saya tanya ketika web, yaitu saya tidak akan mengulanginya kembali ya, karena insya Allah nanti materi yang akan saya sampaikan pasti akan jelas ya. Nah,
Yang kedua, nanti ketika video pembelajaran ini nanti akan saya upload di YouTube melalui media YouTube. Nah, ketika melalui media YouTube tersebut, untuk indikator kehadiran Anda semua, maka Anda wajib memberikan komentar dengan format. Yang pertama, hadir, dan yang kedua, Anda menyebutkan nama lengkap beserta NIM-nya, dan yang ketiga, jika Anda paham ya Anda tuliskan done ya. Yang ketiga, jika ada yang belum dipahami setelah melihat video pembelajaran, wajib menuliskan hal yang belum dipahami yang selanjutnya akan dibahas sewaktu tuweb. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, yang perlu Anda catat di sini, Anda semua ketika Anda mengakses video pembelajaran yang sudah saya berikan, Anda semua wajib membawa buku ya, buku tulis, buku materinya dibuka semuanya supaya jelas ya. Jadi ada dua arah. Nah, nanti kan video juga bisa diulang-ulang ya. Nanti kalau kurang jelas kan diulang lagi. Jadi harus sudah menyiapkan buku tulis sama peralatan tulis ya untuk mencoret-coret. Jadi Anda tidak akan mungkin bisa paham kalau Anda tidak mencobanya ya. Yang keempat yaitu nanti Anda wajib mengisi daftar hadir tuweb. Nah, nanti daftar hadir tuwebnya nanti akan saya bentuk, akan saya linkkan dengan menggunakan Google Form ya. Jadi Google Formnya nanti diisi itu sebagai bukti bahwa Anda hadir tuweb ya. Nanti akan disertai juga foto Anda ketika Anda tuweb ya. Yang kelima, Anda wajib mengerjakan tugas partisipasi dan tugas tutorial. Jadi nanti skemanya itu, skenarionya itu, nah sebelum saya melakukan tuweb, kalau yang untuk minggu besok nggak masalah ya, nanti saya akan sampaikan supaya nggak kaget juga ya nanti. Tapi untuk berikutnya ya Anda harus sudah terbiasa nanti ya. Nah, ketika saya nanti sebelum melakukan tuweb, nah Anda harus sudah mengakses video pembelajaran yang sudah saya share. Saya share-nya mungkin sekitar hari Senin atau Selasa ya. Nah, nanti Anda bisa punya waktu yang lama untuk belajar. Nah, ketika waktu belajar itu Anda diharapkan memahami materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ketika tuweb, sampaikan ada materi yang mana, bagiannya mana yang belum dipahami. Jadi ketika tuweb itu nanti akan efektif, nggak terlalu lama di materi. Nah, yang kedua, selain itu saya hanya akan membahas materi yang belum dipahami hanya 1 jam ya, 1 jam saja karena kan ada waktu 2 jam ya. Jadi 1 jam itu untuk membahas materi yang belum dipahami. Yang 1 jam berikutnya saya akan memberikan tugas yang langsung harus Anda kerjakan dan juga harus Anda kumpulkan. Oke, saya harap Anda memahami beberapa aturan yang saya sampaikan di sini. Beberapa aturan yang saya berikan di sini tidak lain adalah untuk agar pembelajaran statistika pendidikan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Mengingat background Anda sebagai nantinya akan sebagai guru PAUD ya. Jadi jangan pernah berputus asa, maksudnya oh ini mata kuliah yang sulit ya, jadi jangan ada mindset bahwa ini sulit. Jadi insya Allah kalau Anda belajar pasti nanti Anda akan paham. Nah, demikian yang saya sampaikan untuk pendahuluannya. Nanti tolong dipelajari ratsatnya, kemudian nanti harus sudah juga belajar buku-bukunya supaya nanti pembelajaran kita ke depannya akan lebih efektif dan efisien. Demikian yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.